mengenai keki ini, aku mau nanya sama Ustazah Lulung. Ya. Ustazah Lulung, pernah ada yang nanya sama aku gini, Son lo pernah gak sih iri keki dengan apa yang didapat sama orang lain gitu kan? Pernah banget, apalagi perempuan. Wah, kan pernah kan? Nah, Oh iya. mungkin ada yang kayak gitu ya. Ada juga mungkin yang mungkin. jawab, oh selalu dong Iya, gitu ya. iya, Nah, itu iya. lebih parah lagi ya. Parah banget itu, Parah, tiap jangan. hari. Padahal tadi kita belajarnya sama-sama nih kalau misal kita boleh iri, kalau itu bisa memotivasi diri kita seperti yang disebutkan sama Ustaz Syam tadi. Nah caranya, Jamaah pengen tahu, biar kita bisa irinya menjadi motivasi buat diri kita sendiri jadi lebih baik. Itu bagaimana Ustazah Lulung? Baik, mohon Mohon izin penjelasannya, Ustaz, Ustazah. Ustaz Sam, Kak Soni. Jamaah. Ye. Oh jamaah. Alhamdulillah. Lillah. Ngomongin soal iri, siapapun pasti punya rasa iri. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang ini banyak orang iri. Masalahnya, boleh gak sih kita iri? Boleh-boleh aja, asalkan untuk motivasi. Bukan untuk yang namanya menghancurkan nikmat yang orang punya. Ingat, roda itu berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Jadi kalau kita pengen punya rasa iri tapi bukan untuk yang namanya menghancurkan orang lain. Tapi sebagai motivasi yang pertama. Nih insya Allah nih ya kita coba dalam diri kita. Karena apa ya, ada tuh pernah tuh ya ada satu film ya yang menceritakan tentang 7 dosa utama. Salah satunya adalah iri. Iri ini adalah suatu dosa yang sangat kekanak-kanakan. Kenapa? Orang punya emas dia yang kegatelan tangannya. Orang punya AC dia yang masuk angin. Nah ini nih jadi kita pertama lihat ke dalam diri kita. Jangan lihat ke orang lain. Jangan kita fokus sama apa yang orang punya. Harusnya kita fokus sama apa yang kita punya. Mungkin dia punya sesuatu karena dia telah berusaha. Kita belum atau belum waktunya. Udah jelas di dalam Al-Quran dinyatakan walau basatallahu rizqali ibadihi la baghaw fil ardi. Kalau Allah samain semua pembagiannya, rezeki-rezekinya sama, pasti ada orang yang baghaw fil ardi. Pasti akan ada orang yang melampaui batas di muka bumi. Jadi mungkin Allah bilang kamu belum pantas, maka kamu belum dikasih. Bayangin kalau dikasih ntar belum apa-apa deh, ya kan kena kipas angin. Kena kipas angin. Karena dia namanya juga Makanya biar gak latihan mampu. dulu ya. Nah, latihan dulu ya kan. Ini yang pertama. Jadi di sini lihat ke dalam diri, jangan lihat ke orang lain. Bahwasanya Allah kasih kita nikmat sesuai dengan ukurannya. Ya kita ngeliat orang lain cuman hari itu doang sih, permukaan doang. Coba lihat perjuangannya. Ya kan? Yang kedua setelah kita bikin di hati kita lihat ke dalam diri, fokus sama diri sendiri. Oh iya ya, dia punya itu, aku masih banyak kepunyaanku gitu kan. Yang kedua, bikin tujuan, bikin target. Kita nih masa begini-begini aja sih nasibnya. Gimana dia gak sukses, gimana dia gak punya. Dia kalau kerja tekun, dia gak pernah mager, gak pernah namanya malas gerak. Kalau bergaul dia gak pernah baper, bawa perasaan. Kalau kita sih baper semuanya. Apa tuh? Barisan pencinta Rasul. Masya Allah. Allah salli wa barik. Jadi yang kedua buat tujuan. Sampai kapan ya kita begini? Kita harus tekun. Karena apa? Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga konsisten. Jangan orang ngelihatnya wah cepat banget berhasil. Enggak cepat. Semua itu tidak yang namanya hanya membolak-balik telapak tangan. Lama. Nikmatin prosesnya ya. Ini Ustadz Sam nih, kita ngiring bisa ngaji. Belajar dulu berapa tahun Pak Ustadz? Berapa tahun dari coba? kecil kayaknya. Tahu dari suluk SD kayaknya. Suluk dari SD. Jangan lihat ketika udah jadinya aja proses Iya, yang seperti prosesnya. itunya dulu. Masya Allah. Terima kasih ya Ustazah Lulung ya. Sama-sama. Jadi makin banyak nih jamaah yang termotivasi nih Masya Allah ya. Masih bersama kita ya jamaah ya. Harus. Sayang loh kalau sampai kelewatan loh. Apalagi nih sekarang nih aku mau ngebacain lagi nih pertanyaan dari jamaah ya. Siap-siap lagi yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz.